Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Ustadzah. Ini nggak ada Ustadznya kayaknya ya. Ustadzah ajarnya ada Ustadzah Ekli sama Ustadzah siapa tadi? Zainab ya. Yang dari SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa gabung bareng-bareng di kita bahas soal matematika gitu ya, belajar bersama istilahnya. Nah, ini untuk adik-adik yang di MTS Muhammadiyah 5 Sangkapura, sama mungkin nanti ada juga yang gabung dari SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura. Saya ucapkan terima kasih juga sudah mau bergabung, tapi ini saya nggak kelihatan yang adik-adik yang di MTS Muhammadiyah 5 Sangkapura ini. Bisa diturunin sedikit nggak layarnya supaya bisa lebih terlihat orangnya gitu maksudnya. Bisa. Oh ya, tapi yang di sana kelihatan saya. Adik-adik, ya, bisa di-unmute aja nggak apa-apa, Dek. Ini yang di MTS Muhammadiyah 5. Soalnya nanti kalau kita bahas soal, nanti Ustadzah Vita, kalian bisa panggil saya Ustadzah Vita aja ya. Nah, Ustadzah Vita pengen kita interaktif ya, jadi Ustadzah Vita nggak jelasin sendiri, ya, nggak jelasin sendiri. Kalau jelasin sendiri, ya nggak belajar namanya nanti, gitu ya. Gitu. Jadi supaya bisa interaktif bisa di-unmute aja. Untuk ruangannya dikondisikan supaya tidak ramai gitu ya. Nah, coba Ustadzah tanya, kalian sudah dapat info nggak kalau mau ada lomba dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik tentang kompetisi cipta karya alat? Sudah pernah dapat info belum? Belum. Oke. Nah, ini ada kesempatan adik-adik, kalau kalian pengen nanti bisa ikut, masih ada waktu ya. Nah, ini ternyata ada 12 siswa ya yang ikut dari MTS Muhammadiyah 5 Daun ya. Nah, yang di Sangkapura semoga juga nanti bisa banyak yang ikut juga ya. Nah, ini ada info adik-adik. Jadi di Dinas Pendidikan itu mengadakan kompetisi cipta karya alat peraga siswa, baik tingkat SD maupun tingkat MTS, ya SMP MTS. Nanti kalian bisa gabung. Untuk infonya, kalau misal nanti gurunya belum dapat, nanti bisa Ustadzah Vita share ya ke gurunya ya. Yang pasti kalian siapkan idenya ya. Nanti kalau untuk konsultasi idenya, Ustadzah Vita bisa bantu juga ya. Kapanpun nanti adik-adik pengen kita ketemu Zoom untuk konsultasi ide itu jadi sebuah alat, nggak apa-apa, nggak harus nunggu hari Selasa ya. Misalnya Sabtu malam Minggu kalian ingin konsultasi ide, Ustadzah Vita, aku punya ide kayak gini nih, gimana kalau dijadikan sebuah alat? Nah, boleh, nggak apa-apa ya. Nanti bisa dibantu sama Ustadzah untuk alatnya. Nah, judul lombanya itu adalah, kalau SMP MTS itu kompetisi penelitian siswa kabupaten. Jadi kalian bisa pilih, boleh ilmu pengetahuan sosial, kemanusiaan, dan seni. Boleh pilih temanya ilmu pengetahuan alam dan lingkungan. Boleh juga ilmu pengetahuan teknik dan rekayasa. Kalau untuk SDMI hanya 2 pilihan, hanya alat IPA atau alat matematika, itu aja. Ustadzah Vita dari SD Muhammadiyah Manyar adik-adik ya, guru SD Ustadzah itu. Ya, jadi
masih lebih tinggi kalian. Kalian kan SMP nih, ya pasti lebih bagus nih ya. Kalau Ustadzah cuman SD aja ya. Nah, insya Allah adik-adik kalian di SDMM atau SD Muhammadiyah Manyar, kita singkat SDMM aja ya. Adik-adik kalian insya Allah ikut nanti. Doakan juga ya. Insya Allah mereka ikut matematika dan juga IPA gitu. Nah, nanti kalian juga kalau mau ikut Ustadzah Vita bantu, nggak apa-apa. Ya, Ustadzah Vita bantu gimana untuk membuatnya. Nah, tapi Ustadzah yakin guru kalian di sekolah juga pasti bisa untuk membantu membuat karyanya. Tinggal buat karya tulis aja. Jadi seperti bikin skripsi gitu, cuma lebih singkat ya, nggak terlalu tebel-tebel banget. Nah, adik-adik, kemarin Ustadzah Vita dikabari sama Bu Eklis, ya, itu kalian sebentar lagi mau KSM, bener? Yang di MTS. Ya. Kalau ini yang ikut 12 anak di rumah Bu Eklis ini kelas berapa aja coba? 7, 8, 9. Oh bagus, ada mulai kelas 7, berarti sudah ada bibitnya ya. Saya harapkan juga gitu, mulai kelas 7, kelas 8 sama kelas 9. Nah, yang di rumahnya Pak Samsuri ini kelas berapa? Kelas 7. Oh ya, bagus juga ya. Kelas 7. Jadi nanti bisa lanjut terus ya. Nah, kuncinya cuma satu adik-adik kalau pengen bisa matematika itu adalah tidak malas untuk mencoba latihan soal-soal ya. Nah, matematika itu ada banyak banget, Dek. Kalau di sekolah dasar itu agak berbeda dengan materi di SMP ya. Kalau di SMP itu nanti kita ada teori bilangan, ada aljabar ya, ada kombinatorik, kemudian ada problem solving ya, dan macam-macam, ada banyak sekali. Nah, untuk saat ini kita mulai dulu dari yang paling dasar ya, yang paling dasar itu adalah teori bilangan. Nah, teori bilangan itu nanti di dalamnya ada banyak sekali ya yang kita pelajari, dan itu nggak apa-apa, nanti bertahap. Jadi ada struktur bilangan, ya, ada keterbagian, kemudian kalian sudah pernah dapat tentang FPB, KPK sudah ya? FPB sama KPK sudah pernah dapat? Faktor persekutuan terbesar, kelipatan persekutuan terkecil. Udah pernah dapat belum? Sudah. Kalau algoritma Euclidean sudah? Belum. Oke, berarti nanti besok ya kita belajar itu. Nanti kita yang struktur bilangan dulu aja. Berarti nanti di keterbagian itu kalian belajar tentang FPB, algoritma Euclidean, kemudian modulo ya. Modulo udah pernah dapat modulo. Kemudian ada Chinese remainder problem, ada teorema Euler, teorema kecil Fermat, teorema Wilson, kayak gitu. Ada persamaan Diopantin. Persamaan Diopantin ini yang paling sering keluar juga. Di sana nanti kalian belajar tentang bilangan Floor juga ya. Itu. Tapi nggak apa-apa, nggak usah takut. Ustadzah Vita dulu juga SD itu nggak suka matematika. SMP itu baru sebenarnya nggak terlalu suka matematika juga. Terus kok bisa di Olimpiade matematika gimana? Ya SMP itu cuman gara-gara ulangan itu loh, tahu ulangan ya, apa penilaian harian itu dapat nilai 100 langsung diikutkan Olimpiade matematika sama gurunya Ustadzah itu di Universitas Negeri Surabaya. Terus itu lawannya itu kalau di Surabaya itu kan orang Cina-Cina gitu ya, yang non Muslim. Ustadzah itu berjilbab sendiri waktu masuk di babak semifinal dan final itu, sampai waktu masuk ruangannya itu diliatin sama anak-anak Cina-Cina itu. Ustadzah sih cuek aja, paling
mungkin mereka mikir kok ada anak jilbaban gitu ya udah cuek aja, tapi Ustazah kalah saat itu nggak menang ya, kalah sama mereka, yang menang sih yang Cina-Cina itu. Terus Ustazah punya dendam bahwa anak Islam harus juga bisa mengalahkan mereka. Nah, akhirnya Ustazah masuk di pendidikan matematika UNESA, belajar matematika. Jadi belajar matematika itu karena awalnya dendam itu tadi, dendam ke anak Cina itu tadi ya, gitu. Terus S2-nya juga ambil di UNESA juga. Nah, gitu ceritanya. Jadi kalian kalau mau suka matematika ya harus ada dendam dulu. Dendamnya ya harus yang baik. Aku harus bisa mengalahkan anak-anak yang Cina-Cina itu. Masa cuma mereka aja yang bisa matematika, aku juga bisa gitu ya. Anak Islam juga harus bisa. Oke, Ustazah mau share screen, kita akan bahas satu persatu tentang teori bilangan dulu. Kita mau belajar struktur bilangannya dulu. Nah, udah kelihatan belum ini? Sudah kelihatan? Sudah. Sudah ya? Sudah. Tapi kok... Nah, ini adik-adik di situ bawa ini ya, buku coret-coretan ya? Iya. Bawa. Nah, kalau bawa buku coret-coretan bisa dicoba dulu. Coba, ini nggak kelihatan ya? Saya taruh bawah ya. Coba ini, jika A dan B adalah bilangan bulat genap, adik-adik tahu kan bedanya ganjil sama genap ya? Nah, itu dengan A lebih besar B, maka banyaknya bilangan bulat ganjil di antara A dan B adalah berapa? Nah, ini soal olimpiade juga. KSM juga, adik-adik ya pernah keluar di KSM juga, tapi masih yang sifatnya sederhana. Bisa dicoba dulu mungkin. Ustazah Vita kasih waktu berapa menit nih untuk satu soal ini? 2 menit ya. 2 menit bisa dicoba dulu. Setelah itu nanti kita bahas. Langsung kerjakan ya. Adik-adik bisa mengumpamakan ya, kalau A dan B itu genap, berarti kalau genap itu kan bilangannya kelipatan 2 ya, bisa dibagi 2 kan gitu, berarti kan kelipatan 2 bilangannya. Ini kok nggak keluar ya, sebentar. Sudah pakai coba basic aja. Notifnya keluar. Apa, Bu? Nina. Kelihatan nggak kalau seperti ini? Kelihatan? Oke. Nggak terlalu kecil? Nggak ya? Enggak, sedang. Kalian bisa umpamakan A-nya berapa, B-nya berapa, nggak apa-apa. Kan itu intinya itu adalah A dan B itu sama-sama bilangan bulat genap ya. Bilangan bulat genap. Bisa baca tulisannya Ustazah? Bisa. Jelek ya tulisannya. Soalnya nulis di komputer itu agak susah deh, nggak kayak nulis di papan tulis ya. Nah, misalkan genap nih, itu kan A kurang dari B. Nah, itu A kurang dari B. Berarti kalau A-nya 2, B-nya berapa? Bisa 4, bisa 6, yang penting lebih dari 2 gitu ya. Tapi boleh nggak kalau A-nya itu 1? Ustazah tanya.
Boleh nggak A-nya itu 1? Zoom. Gimana? Halo? Adik-adik, boleh nggak kalau A-nya 1? Mungkin tidak. Benih, apa? Kenapa? Mungkin tidak kalau A-nya itu 1. Tidak mungkin. Kenapa? Karena ini adalah genap, di sini genap. Kalau genap itu kan 2, 4, 6, 8 gitu ya. Berarti 1 nggak mungkin. 3, boleh nggak kalau A-nya 3? Boleh. Nggak boleh ya. Tidak boleh juga karena A dan B itu adalah bilangan bulat genap ya. Hanya bilangan bulat genap itu adalah bilangan yang bisa dibagi 2 gitu ya. Nah, terus banyaknya bilangan bulat ganjil di antara A dan B adalah berapa? Nah, misalkan kita pakai batasan dulu ya. Misalkan B-nya itu 2K, misalnya ya. Nah, berarti kalau misalnya ada barisan 2K, itu berarti sini sampai 2K plus 1 kan ya. Nah, berarti bilangan ganjilnya ada berapa ini di sini? Bilangan ganjilnya ada berapa bilangan ganjil kan gitu ya. Bilangan ganjilnya ada berapa di antara ini. Nah, kita coba misalnya K-nya 1, berarti 2 kali 1 berapa, Dik? 2. Ya. Terus ini kalau K-nya diganti 1, berarti kan 1 ditambah 1 2 ya? Oke. Ya, 2. Bentar. Tak kasih. Sudah kasih warna lain. Mak Biar nggak potong. bingung. Nah, ini kan 1 tambah 1, 2 ya. Nah, 2 kali 2 berapa? 4. Ya, berarti antara 2 sampai 4 ada 3 kan di sini, di tengah-tengahnya ya. Di antara 2 sama 4 kan ada 3. Berarti 3 itu kan bilangan ganjil. Maka bilangan ganjilnya di sini adalah 3. Adalah 1. Hanya bilangan ganjilnya di sini adalah hanya ada 1 bilangan ganjil. Atau saya tulis gini aja biar enggak. Ya, tak bisa, Cuk. Nah. Bentar ya. Nah, saya tulis 1 bilangan ganjil. Nah, 1 bilangan ganjil. Sekarang kalau misalnya Usara punya lagi 2K, ada barisan bilangan lagi ya, kemudian ada 2K plus 1. Terus setelah 2K plus 1 berapa? 2K plus 2 ya? 2. Salah nulisnya. Lama ini annotate-nya nggak keluar. Bermaju carana. Bentar ya, ini annotate-nya nggak keluar. Susah nulisnya. Nah, ini ya. Ini 2K plus 2. Nah, berarti berapa ini? Coba. Berapa kalau di situ ada berapa bilangan ganjil? Kalau di barisan yang kedua ini ada berapa bilangan ganjil? Kamu coba kalau K-nya 1, berarti di sini berapa? 2 ya. Nah, ini kalau K-nya 1 di sini berarti 4. Ya. Ini kalau K-nya 2 di sini berarti berapa? 2 ditambah 2 berapa ini? 2 ditambah 2. 4. 4 dikali 2. Dikalikan 2 sama yang depan ini berarti 8. Nah, berarti di tengah-tengahnya ini ada berapa bilangan ganjilnya? Ada apa aja sih bilangan ganjilnya yang ada di tengah-tengahnya ini? Setelah 2 ada berapa? Ada 3 ya. Oke. 5. Terus di sini ada berapa? 5. Oh maaf, ini kok 2, ini 1. Kan tadi K-nya 1 ya. Iya. Nah, ini salah berarti. Oh iya, kenapa? Kalau Ustaz Davita salah, dibenerin ya.
Kan Saravita nggak harus betul semua ya. Nah, ini tadi berapa? K plus 2 ya. Nah, kalau K-nya 1, nah ini kalau K-nya 1, berarti ini berapa? 3 ya? 3. 3 kali 2 berapa? Dikalikan 2, 6. Nah, ini 6. Berarti di sini ada bilangan ganjil, habis 4 ada bilangan ganjil berapa? 5. Ya, berarti ada berapa bilangan ganjil di situ? Di barisan itu. 2 bilangan ganjil ya. Ada 2 bilangan ganjil. Iya. Nah, gitu seterusnya ya anak-anak ya. Dari pola tersebut, coba Uzada kasih pola lagi 1 kali lagi biar lebih paham. Selanjutnya pola yang ketiga ada 2K, terus ada 2K plus 1, kemudian ada lagi 2K plus 2, terus ada lagi 2K plus 3. Ya. Nah, ini coba kalau K-nya 1, berarti di sini 2 kan ya. Nah, kalau ini 2K plus 1, 1 tambah 1, 2 ya, 2 kali 2, 4. Yang ini 6. Yang ini kalau K-nya 1, berarti 1 tambah 3, 4. 4 kali 2 adalah 8 ya. Nah, berarti bilangan ganjilnya ada berapa di barisan itu? Di sini ada 3, ada 5, ada 7. Ya, berarti ada berapa bilangan ganjil di situ? Ada berapa bilangan ganjil di sini? 3. 3 bilangan ganjil. Nah, ini kita sudah kelihatan polanya kan, adik-adik ya. Kalau ini 2 bilangan genap, di antara 2 bilangan genap ada 1 bilangan ganjil. Di antara 3 bilangan genap ada 2 bilangan ganjil ya. Nah, di antara 4 bilangan genap ada 3 bilangan ganjil. Nah, yang ditanyakan ini adik-adik, jika A dan B adalah bilangan bulat genap dengan A lebih besar B, maka banyaknya bilangan bulat ganjil di antara A dan B adalah berapa? Gitu. A lebih besar B ya. Gitu. Berarti berapa? Gimana caranya? Kalau dari pola yang sudah kita dapat tadi, berarti banyaknya bilangan ganjil antara A dan B itu apa? Misalkan ini A-nya, ini B-nya ya. A-nya kan 4 berarti ya, ini ya. Kalau yang pertama ini ya. Kalau yang pertama ini kan A-nya 4. Adik-adik bisa lihat, tunjuk yang ada gambarnya pen itu. Bisa. Bisa ya, Ustazah tunjuk ya. Ini kan berarti A-nya 4 nih, karena A lebih besar ya dari B ya. Berarti A-nya 4, B-nya 2. Ya, berarti menghasilkan 1 bilangan ganjil kan bisa kita tulis, bisa kita dapatkan dari 4 dikurangi 2 dibagi 2. Ya, 4 dikurangi 2 berapa? 2 kan? 2 dibagi 2 berapa? 1. Nah, kan ini sama kan dengan ini ya. Ada 1 bilangan ganjil ya. Nah, coba sekarang yang ini, yang kedua. Bilang A-nya berapa berarti? Kalau di barisan yang kedua ini A-nya berapa? A lebih besar dari B. Berarti A-nya berapa? A-nya 6, B-nya 2. Ya, kalau ini tadi kan A-nya 4, B-nya 2 ya. Kalau ini antara 6 dan 2 ya. Berarti kan 6 dikurangi 2 dibagi 2. Berarti berapa? 6 dikurangi 2 berapa? 4. Dibagi 2 berapa? 2. Berarti ada 2 bilangan ganjil. Sesuai kan? Iya. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga berarti A-nya berapa adik-adik ini? Antara 8 dan 2. B-nya 2 ya. A-nya 8, B-nya 2. Nah, berarti kan ini 8 dikurangi 2 dibagi 2. Berarti 8 dikurangi 2 berapa? 6. 6 bagi 2 berapa? 3. Nah, 3 ini kan sama dengan ini. 3 bilangan ganjil. Ya.
Maka kalau dibuat pernyataan A dan B, kembali lagi ke sini ya, ini ada A dan B, terus A lebih besar B, kan sama dengan ini juga kan, ini kan A lebih besar B nih, 4 lebih besar 2, ya kan? Ini juga 6 lebih besar 2, ya. Terus ini juga 8 lebih besar 2, kan A lebih besar B. Maka banyaknya bilangan ganjil di antara A dan B adalah berarti B, maaf, A dikurangi B, salah ya. Saya hapus dulu. Marah. Marah lu, Ren. Sudah kasih warna hijau jawabannya. Nah, maka ini jawabannya ya. Maka A dikurangi B dibagi 2, gitu ya. Maka banyaknya bilangan bulat ganjil di antara A dan B adalah A dikurangi B dibagi 2. Jadi jawabannya itu juga berupa A dan B, adik-adik, tidak berupa angka. Tapi kita tadi mencarinya kok bisa ketemu, maaf, kok bisa ketemu A min B dikurangi 2. Nah, iya, karena kan tadi sudah dibuktikan ya pakai bilangan-bilangan itu tadi. Ini ya, A dikurangi B dibagi 2. Ini nomor 1 ya, masih satu soal. Ini dasar loh ya. Jadi ini memang kalian harus memahami konsep bilangan bulat ya. Mana yang bilangan bulat genap, mana yang bilangan bulat ganjil. Di sini nggak ada bilangan bulat ganjil, karena kita nggak perlu untuk bilangan bulat ganjil. Kita hanya perlu untuk bilangan bulat genap saja, ya. Gimana Ustadzah yang dari SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura udah hadir siswanya? Sudah hadir Kak Ustadzah yang dari SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura? Ini masih connecting to audio. Oke, saya lanjutkan ya. Sekarang yang nomor 2. Nanti Ustadzah kasih recordnya ya, supaya adik-adik bisa sama ini PDF-nya soalnya ya, supaya bisa dipakai belajar sendiri nanti ya. Recordnya nanti penjelasannya Ustadzah bisa diputar lagi kalau misalnya ada yang lupa ya untuk persiapan KSM. Oh, belum dihapus tadi. Nah, ini yang kedua, adik-adik. Ini juga sering keluar juga ya di KSM. Misalkan N itu ada 1/10 plus 2/10 pangkat 2 ditambah 3/10 pangkat 3 ditambah titik-titik
ditambah 11 per 10 pangkat 11. Adik-adik, maksudnya titik-titik di sini itu adalah dilanjutkan, ya, bukan titik-titik ini terus disuruh ngisi titik-titiknya apa, bukan, ya. Jadi dilanjutkan. Jadi maksudnya kalimat ini tuh gini. N itu sama dengan 1 per 10 ditambah 2 per 10 pangkat 2 ditambah 3 per 10 pangkat 3. Saya tuliskan deh, biar nggak bingung. Jadi maksudnya N di situ, titik-titik itu maksudnya adalah, itu sama dengan gini dek, 1 per 10, ya, ditambah 1 per 10 pangkat 2, ditambah 1 per 10 maaf 2 per 10 pangkat 2, 3 per 10 pangkat 3, ditambah 4 per 10 pangkat 4. Ditambah lagi berapa ayo lanjutannya? Ayo sama-sama. Ditambah berapa? 5 per 10 pangkat 5. Ditambah lagi berapa? 6 per 10 pangkat Oke, bagus. Ditambah lagi berapa? 7 per 10 pangkat 7. Ditambah lagi berapa? 8 per 10 pangkat 8. Ditambah lagi 9 per 10 pangkat 9. Ditambah lagi 10 per 10 pangkat 10. Ditambah lagi 11 per 10 pangkat 11. Stop sampai sini karena ini terakhirnya sampai 11 per 10 pangkat 11 aja ya. Jadi N-nya yang dimaksud di sini itu cuma gini aja deh. Nah, yang ditanyakan ini coba dalam bentuk desimal ya. Nah, maka nilai N adalah berapa? Jadi N-nya ini berapa, Dek? Gitu. Gimana cara kalian menghitungnya ini? Coba, gimana cara menghitungnya kalau ada kayak gini? Mencari N, gimana caranya? Dijadikan apa yang paling mudah itu? Kita jadikan angka apa? Angka. Ini kan bentuknya pecahan. Nah, supaya mudah menjumlahkannya, dijadikan bilangan apa? Desimal. Ya. Desimal. Kita jadikan desimal ya. 1 per 10 berapa desimalnya? 0,1. Bisa menjadikan desimal? Bisa ya. 1 per 10 kan 0,1. Kalau 2 per 10 pangkat 2, itu berarti 2 per 100 kan ya? Ya, 2 per 100 ya ini ya. Ini ya. Nah, ini 2 per 10 pangkat 2 itu kan sama dengan 2 per 100 kan? Nah, kalau 2 per 100 berarti sama dengan berapa? Desimalnya. 0,02. Ya, ditambah lagi 3 per 1000. 3 per 1000 berarti 0,003 ya, ditambah 4 per 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu berapa berarti? 10.000 ya. 4 per 10.000 berarti 0,0004 ya. Ditambah dan seterusnya Adik-adik. Seterusnya sampai yang 11 itu berarti 0,00 titik-titik, saking banyaknya nolnya ya. Saya kasih titik-titik aja. 0, 11. Nah, nolnya ini ada berapa kali berarti? Kalau 11. Kalau 10.000 tadi kan nolnya 4 ya, berarti 3. Kalau 11 harusnya nolnya 11, tapi udah dikurangi 2 di sini 11. Harusnya nolnya 11 dikurangi 2, berarti tinggal berapa? 9. Iya, 9. Berarti nolnya ada 9. Ini Ustazah tulis 9 kali ya nolnya. Nah, ini 9 ya. 9 kali. Nah, terus baru ditambahkan. Coba sih kamu tambahkan sih, ada berapa?
Kalau 0,1 ditambah 0,02 hasilnya 0,12. Kan gitu ya. Kalau 0,1 ditambah 0,02 ditambah 0,003 hasilnya 0,123. Ya kan? Nah, terus ditambah 0,0004 berarti 0,1234 gitu ya. Nah, terus sampai ini 0,000011. Coba siapa duluan ini yang udah ketemu jawabannya? 0,1234 Bentar, pelan-pelan. 5, 6, 7. Pakai 8. Kan itu ada nyimpennya ya, berarti langsung 9. Iya kan? 9. Terus? 10. 10-nya jadi 0. Baru 11. Ya, betul ya. Coba nanti dicat lagi ya. Jadi caranya seperti itu. Mudah ya, Adik ya? Insya Allah mudah. Semoga besok lombanya keluar kayak gini aja deh. Tambahan aja. Iya, penjumlahan aja ya. Ini untuk soal nomor 2. Nah, selanjutnya soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Nah, ini ada soal nomor 3 nih. Jumlah semua angka pada bilangan 2 pangkat 2004 dikali 5 pangkat 2003. Kalian udah pernah belajar bilangan berpangkat belum? Udah kan ya? Udah belum belajar bilangan berpangkat? Sudah ya? Bilangan berpangkat itu kalau dikalikan itu sama dengan pangkatnya ditambah, tapi dengan syarat bilangan pokoknya itu sama ya. Yang namanya bilangan pokok itu ini loh 2, 5 ya. Tapi karena ini beda ya berarti nggak bisa langsung ditambahkan pangkatnya ya. Harus disamakan dulu. 2 pangkat 2004 ini ya dikali 5 pangkat 2003. Titik itu sama dengan dikali ya adik-adik ya. Nah, Iya, Bu. 2 pangkat 2004 itu bisa kita ubah jadi apa? Supaya pangkatnya sama dengan 2003. Berarti kan sama dengan 2 pangkat 2003 dikali 2 pangkat 1 kan gitu ya. Iya. Kan 2 pangkat 2004 kan ini. Nah, terus baru dikali lagi 5 pangkat 2003. Nah, ini yang 2003 sama 2003 usah ada kumpulkan nih. Jadi 2 pangkat 2003 dikali 5 pangkat 2003 dikali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 usah ada tulis 2 gitu aja ya. Nah, ini kan 2003-nya bisa digabung nih. Jadi 2 kali 5 baru dipangkatkan 2003. Kali 2. Kali 2, iya. Nah, 2 kali 5-nya berapa berarti? 10. Pangkat 2003 kali 2. 10 pangkat 2003 itu berapa? Oh ya, pokoknya banyak sekali ya. Iya. Banyak sekali. Nah, sekarang kita lihat dulu. Lihat apanya? Yang ditanyakan apa sih sebenarnya gitu. Coba yang ditanyakan apa? Iya, bukan hasilnya ya. Tapi jumlah semua angkanya. Berarti kalau yang ditanyakan adalah jumlah semua angkanya, berarti kan gini, kok misalnya Usada punya, misalnya ya ini ya contoh ya, misalnya Usada punya bilangan 1.500 misalnya, berarti jumlah semua angkanya itu adalah 1 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 6. Nah itu yang dimaksud jumlah semua angka,
Ya, yang dimaksud jumlah semua angka itu yang seperti ini. Aduh, Jeki anu di. Nah, berarti kalau yang ditanyakan di situ jumlah semua angka pada 10 pangkat 2003 dikali 2 berarti gimana caranya? 1 ditambah 0 ditambah 2. Nah, ini kan 10 kali 2 kan jelas 20 ya. Iya. Ya kan? Berarti kan yang pasti Iya. ini jumlah angka-angkanya 10 kali 2 kan 20, berarti jelas ada duanya. 2 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 sampai berapa kali nih nolnya ini? Sampai ada berapa nolnya? Ada sebanyak pangkatnya. Sebanyak pangkatnya. Pangkatnya ada berapa? 2003, berarti nolnya ada sebanyak 2003 kali. Itu nah, 0 sebanyak 2003 kali itu kan sama dengan 0 tetap ya. Nah, berarti jawabannya adalah ya. Jadi untuk jawaban jumlah semua angka pada bilangan 2 pangkat 2004 dikali 5 pangkat 2003 adalah 2. Pertanyaannya bulat, jawabannya cuma 2 gitu aja ya. Nggak keren kok ini. Ustazah Zainab ya tadi yang di SMP Muhammadiyah 3. Ada berapa siswa Ustazah jadi yang bergabung? Ada 3, Bu. Oh, ada 3 ya. Alhamdulillah ada yang gabung. Kalau yang di SMP Muhammadiyah 3 Sangkapura yang ngajar matematika biasanya siapa Ustazah? Saya sendiri, Bu. Oh, Ustazah Zainab ya. Ustazah Zainab dari matematika juga. Iya. Oh, berarti Ustazah Vita ada temennya ini. Nanti kalau Ustazah Vita ada yang salah, ada yang ingatkan. Nanti diingatkan ya Ustazah saya kalau ada yang kurang. Kalau MTS Muhammadiyah 5 siapa yang ngajar? Pak Sindo. Ada sekarang? Di rumahnya. Oh, enggak gabung, enggak ikut gabung. Tidur. Tidur. Bu katanya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini tadi nomor berapa? 3 ya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, ini. Coba dulu ya adik-adik ya. Mau langsung dibahas apa mau nyoba dulu? Coba dulu. Coba dulu ya. Oke, silakan dicoba. Jika hasil dari penjumlahan 4 dari 6 pecahan, jadi itu disediakan 6 pecahan, ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/20, dan 1/40. Kan ada 6 pecahan tuh. Nah, kalau diambil 4 pecahan, terus dijumlahkan, itu jumlahnya 9/10 adik-adik. Nah, 4 pecahan itu yang mana saja Ustazah Vita? Enggak tahu, pokoknya dari 6 pecahan itu, kalau diambil 4 pecahan saja, terus dijumlahkan, tuh hasilnya 9/10. Nah, yang ditanyakan adalah hasil kali 2 pecahan lainnya. Berarti langkahnya kalian harus menentukan dulu 4 pecahan yang kalau dijumlahkan hasilnya 9/10 itu pecahan yang mana saja. Baru nanti akan ketemu sisa 2 pecahan sisanya, ya kan? Nah, itu baru kalian kalikan. Nah, mudah ya. Mudah. Silakan dicoba.
Kalian udah belajar penjumlahan pecahan kan di sekolah? Bagaimana cara menjumlahkan pecahan kalau penyebutnya berbeda, ya? Hmm. Ah, Diskusi sama temennya nggak apa-apa. Jika hasil dari perjumlahan angka dengan pecahan adalah maka hasil kali dua pecahan ini adalah apa itu? Sebisa repot serius ingat Zoom apa? Masih orang. Ditulis ya. Makan. Apa ini lah? Bisa nomor mah, bisa pas 9/10 ah. Yang 9/10. Itu harus jam. Iya. Kan jadi boleh bah. Yang ini teman. Berduduk. Kaki bil. Ngeding. Oke, gimana? Udah ketemu belum yang empat pecahan? Masih mikir Masih. Bu. Masih mikir. Kalian pakai cara apa? Disamakan penyebutnya aja ya. Masih mikir. Disamakan penyebutnya ya, 1/2. 1/4. Oh maaf, kok 1/2 lagi. 1/4 ya. Terus ada berapa itu? 1/8. Ya. Terus ada lagi 1/16. Ada lagi 1/20. Ada lagi 1/40. Nah, Ada coba lagi. kita cari, kamu cari deh KPK-nya. Kalau menyamakan penyebut itu pakai KPK kan? Ya. KPK-nya 2, 4, 8, 16, 20 sama 40 berapa? Kalian kalau cari KPK pakai cara apa? Kalau usaha pakai cara ini. 2, 4, 8, 16, 20, 40. Terus, nah, digini kan. Nah, dipakai cara apa ini ya? Kotak-kotak gini ya. 2/2 berapa? 1. Dibagi pakai bilangan prima. 4/2, 2. 8/2, 4. 16/2, 8. 20/2, 10. 40/2, 20. Nah, terus bagi 2 lagi ya. 1, 1, 2. Ayo. Berapa ini di sini? 4, 4, terus 5, terus 10. Oke, pintar. Terus bagi berapa lagi? Bagi 2 dulu ya. 1, terus ini 1, 1, ini 2, 2, ini 2,5. 5. Ini 5. 5. Terus dibagi 2 lagi ya. 1, 1, ini 1, ini 5. Terus dibagi berapa? 5 ya. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, kalau sudah 1 semua baru ini dikalikan semua. Berapa dikalikan semua? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 5. 16 kali 5, ayo cepetan. Dihitung. 80. Iya. 80. 80.
Nah, itu harus 80 semua ya. Kita samakan menjadi 80 semuanya nih. Nah, sekarang kita cari penyebutnya berapa di sini. Kalau ini setengah berarti berapa per 80? 80 bagi 2, 40 ya? 40. Nah, kalau di sini berapa berarti? 80 dibagi 4. Berapa 80 bagi 4? 20. Berapa? 20. Kalau di sini berarti 80 dibagi 10. 8. Iya. 10. 10. Nah, di sini 5. 80 bagi 16. 5. 5. Ini 5. 80 bagi 20. 4. Iya, 4. Ini 80 bagi 40. 2. 2. Nah, kalau sudah ketemu gini, ini juga disamakan yang 9/10 ya. 9/10 juga disamakan, pernya jadi 80. Jadi berapa ini? 80 dibagi 10 berapa? 8. Ya, 8 kali 9 berapa? 72. Nah, berarti kalian tinggal cari ini anak-anak. Coba Usada ganti pen dulu. Ganti. Nah, ini kalian cari yang 4 pecahan yang kalau dijumlahkan tuh hasilnya 72. Tapi kalian carinya dari yang ini, dari yang per 80 aja. Dari yang per 80. Berapa, Kealingan, Pak? Bu. Kenapa? Kealingan. Apa kealingan itu? Kadang. Ketutupan, Bu. Ketutup. Ketutupan apa? Hati ibu. Iya, Bu. Layarnya. Oh, layarnya. Yang kirinya enggak lihat. Oh, gini sudah kelihatan. Lain kali pelajari bahasa Indo. Udah terlihat. Ketutup. Belum. Oke. Loh, yang mana yang tertutup? Di tempatnya Usada Yang enggak tertutup? hijau, Bu. Ketutupan. Oh, Hasilnya. Oh, hasilnya enggak kelihatan. Kok bisa enggak Iya. kelihatan ya? Ketutup. Bentar. Usada tuliskan di bawah berarti ya. Kealingan. Apa kealingan? Itu ini 9/10 sama dengan 72/80 ya. Nah, Oke. kalian cari 4 pecahan yang pernya itu sudah per 80. Kalau dijumlahkan tuh hasilnya 72 anak-anak. Berarti yang mana aja? 72 itu bisa didapat dari pecahan mana aja berarti? Misalkan ini 40/80 ditambah 20/80 berarti sudah berapa? Sudah 60 ya? 60/80 kan? Ditambah 10/80 berarti sudah berapa? 70/80 kurang 2 kan? Iya, Udah, berarti ini ada 2/80. Nah, udah ketemu kan 4 pecahannya ya? Iya, ya. Berarti 72/80 itu bisa didapat dari 40/80 ditambah 20/80 ditambah 10/80 ditambah 2/80. Berarti kalian sudah bisa mendapatkan 2 pecahan terakhir. Apa itu? Hanya berapa berarti pecahan sisanya? 2 pecahan sisanya berarti yang mana? 5/80, 4/80. Iya, 5/80 dan 4/80. Berarti 2 pecahan lainnya itu tadi diapakan? Ini hasil kali ya. Hasil kali 2 pecahan lainnya ya kan? Nah, berarti dikalikan. Berarti berapa? 5/80 tadi miliknya 1/16 kan ya? Ya. 1/16 dikali 1/20. Berarti berapa hasilnya? 1/16 kali 20 berapa? 320. Yeay, sudah ketemu hasilnya. Iya, ya. Gimana? Mudah nggak? Mudah kalau Mudah ya. Bisa dipahami? Insya Allah Bisa. kalau mudah. Insya Allah ya. Coba untuk yang nomor ini, yang barusan Ustadzah bahas ini ada pertanyaan nggak?
Nggak ada. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Kapan selesainya? Baru mulai. Ya bentar lagi. Satu soal lagi terus kita selesai ya. Ustazah cuma menyiapkan 5 soal saja kok, nggak banyak-banyak. Matematika itu 1 jam 60 menit itu cuma dapat 5 soal. Jangan berharap belajar olimpiade matematika 1 jam sudah dapat 20 soal. Wah, enggak. Ya, Ya enggak gitu ya. apa-apa. Iya. Ya Oh, kita baru tadi tahu. baru dapat berapa soal? 4 soal kan? 4. Ya. 4. Padahal sudah 1 jam ini waktunya ya. Masa iya, Bu? Iya loh, kan mulainya 3:30. Kalian aja yang telat tadi. Iya. Bu agak kemunduran, Bu. Kemunduran itu apa? Agak ke belakangan. Nah, udah ya. Sekarang nomor terakhir ya. Terakhir ini. Saya cuma menyiapkan 5 soal aja. Kalau konsentrasi pasti bisa ya. Ayo coba ini diselesaikan. Jika bilangan 2014 dinyatakan sebagai jumlah dari bilangan-bilangan asli berurutan, maka bilangan asli terbesar yang mungkin adalah berapa? Kalau ini kita pakai analisis dulu ya, kita umpamakan ya adik-adik ya. Jadi misalnya ada 2 bilangan asli berurutan. Misalnya ya, gini. Jika ada 2 bilangan asli berurutan. Itu Iya, apakah mungkin jumlahnya itu genap? Kan 2014 ini genap kan ya? Bukan ganjil kan? Nah, Ya. maka jumlahnya apa? Jumlahnya ganjil apa genap? Kalau ada 2 bilangan asli berurutan. Contohnya, kamu jangan ngelamun ya. Karena matematika itu bukan soal yang abstrak ya. Jadi harus dikonkretkan. 2 bilangan asli berurutan. Contohnya apa? Udah yang gampang-gampang aja. Misalnya 3 sama 4. Ini kan berurutan kan? Ya. Kalau kamu misalkan, aku nggak mau 3 sama 4, Saudara Vita. Aku maunya 3 ditambah 7. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena 3 dan 7 tidak berurutan. Ya, yang berurutan kan setelah 3 urutannya ya 4, bukan 7 kan gitu ya. Nah, 3 ditambah 4 berapa hasilnya anak-anak? 7. Apakah 7 ini genap? Ganjil. Padahal yang diminta 2014 itu adalah genap. Kita coba lagi. Misalnya aku coba 5 ditambah 6. Hasilnya 11. Aku coba 6 ditambah 7. Hasilnya 13. Kok ganjil semua ya? Berarti jika ada 2 bilangan asli berurutan itu dijumlahkan, maka jumlahnya itu pasti bilangan ganjil. Maka kesimpulannya tidak mungkin ada 2 bilangan berurutan, 2 bilangan asli berurutan yang jika dijumlahkan itu hasilnya 2014. Nggak akan ada karena yang ada adalah bilangan ganjil. Halo, mohon untuk tidak coret-coret dulu. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang kalau 2 bilangan asli berurutan nggak mungkin, bagaimana jika 3 bilangan asli? Kita coba ya. Jika ada 3 bilangan asli berurutan. Nah, maka jumlahnya ini jadi berapa? Kita misalkan ya, 3 bilangan itu misalnya N, kemudian N plus 1,
Itu ya. Kemudian N plus 2. Nah, ini hasilnya ganjil apa genap ya. Nah, tapi ini kan sudah langsung dijumlahkan 2014. Nah, ini kalau dijumlahkan ada 2014. Ini langsung dijumlah aja ya, ditambah. Nah, gini ditambah. Berarti gimana nih? N-nya ada berapa? Ada 3 ya? N ditambah N ditambah N. Berarti 3N ya. 3N ditambah 1 tambah 2, 3 ya. Sama dengan 2014. Berarti N-nya berapa? 3N-nya 2014 dikurangi 3. Berapa? 2011. Berarti N-nya 2011 dibagi 3. Ada enggak hasilnya bilangan asli enggak ini? 2011 dibagi 3 itu bisa enggak sih? Hasilnya koma-koma pakai desimal atau utuh? Enggak ada kan? Enggak ada ya, berarti tidak ada bilangan asli yang memenuhi. Nah, ini ditulis. Tidak ada N bilangan asli yang memenuhi. Kelihatan? Sampai keluar-keluar PPT-nya. Kelihatan nggak tapi tulisannya Ustazah? Kelihatan. Tuh ya, tidak ada N bilangan asli yang memenuhi. Nah, sekarang kita coba, berarti 2 bilangan asli gagal, 3 bilangan asli gagal. Sekarang kita coba kalau 4 bilangan asli. Nah, jika ada 4 bilangan asli berurutan, harus berurutan. Berurutan, maka jumlah ketiganya berapa ini? Berarti kan N ditambah N plus 1 ya, ditambah N plus 2. N plus 2 ditambah N plus 3. N plus 3 Ditambah 1, 2, 3, 4. Sudah 4 ini. Sama dengan 2014. Nah, N-nya ada berapa? Ada 4 ya. Berarti 4N ditambah 1 tambah 2 sama tambah 3. 6. Sama dengan 2014. Berarti 4N sama dengan 2014 dikurangi 6. 2008 ya. Berarti N-nya 2008 ya, 2008 dibagi 4. Berapa? 502. Ya. Betul nggak? Coba dicek lagi. 200. Betul nggak? 52. 502 Pak. Betul ya? 2000. Betul aja. Kok betul aja? Jangan. Ustazah nggak orat-orat ini tadi kan 20 dibagi 4 kan 50. 5. 5 ini nolnya 1. 8 bagi 4 kan 2. Ya betul ya? Nah, kalau sudah 502 berarti N-nya kan 502. Nah, ini kan bilangan asli juga kan? Nah, berarti sudah ketemu. Ini kan bilangan asli berurutan. Maka saya taruh sini ya. Nah, maka mana ini? 4 bilangan asli berurutan tersebut adalah 502, 503, 504, dan 505. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa, Dik? Apa yang ditanyakan? Bilangan asli terbesar. Iya, bilangan asli yang terbesar. Nah, berarti berapa bilangan asli yang terbesar? 105. Iya, jadi bilangan asli terbesar yang mungkin ya adalah 505. Dah. Terbesar. Yang ditanyakan terbesar. Kalau yang ditanyakan terkecil berarti jawabannya berapa? 502. Iya. Sip. 502. Ada yang ditanyakan? Tidak, Bu.
Sudah Seperti paham? biasa, tidak ada Sudah. pertanyaan. Paham ya, insya Allah ya. Oke, nanti Usada akan share pembahasannya ya, video pembahasannya sama PowerPoint-nya ya, supaya kalian bisa belajar. Kalau bisa di print ya, di print ya adik-adik ya, di print terus dioret-oret lagi. Kalau ada yang lupa caranya, buka lagi, putar lagi videonya, nanti dikasih Usada link videonya, buka lagi videonya untuk kalian belajar. Dan kalau kalian mau berhasil, tidak hanya mengandalkan pembinaan dari Usada Vita aja. Lah kita loh pembinaannya cuma tiap hari Selasa, itu pun 1 jam cuma dapat 5 soal. Kalau 1 bulan 4 kali pertemuan cuma dapat 20 soal. Sementara soal-soal matematika di luar itu ribuan, jutaan, macamnya banyak sekali. Jadi kalau kalian nggak berusaha mengeksplor sendiri ya nggak bisa. Ya, kurang waktunya ya. Oke, itu aja dari Usada Vita. Ya. Selasa depan kita ketemu lagi. Usada berharap kalian bisa lebih siap lagi dan bisa lebih tepat waktu lagi ya. Put. Kenapa, Mas? Kenapa, Mas? Enggak. Ya. Udah ya. Pekan depan Usada akan kasih kalian soal aljabar. Ya, kalau pekan ini teori bilangan, pekan depan kita belajar soal aljabar. Silakan disiapkan konsep aljabarnya. Jadi ketika Usada bahas soal aljabar kalian udah siap ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.